Halo semuanya, selamat datang kembali di Nada Film. Seperti biasa kita akan kembali membahas sebuah film psikopat berjudul The Sacrifice Game yang dirilis pada tahun ke-2023. Film ini bercerita tahun 1971. Liburan Natal di sekolah asrama putri yang sepi berubah jadi mimpi buruk. Dua siswi dan seorang guru harus bertahan hidup ketika sekelompok orang misterius menerobos masuk, membawa rahasia kelam dan ritual mengerikan yang bisa mengubah segalanya. Daripada kalian makin penasaran, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Tiga hari sebelum Natal, 4 orang bernama Macy, Doc, Jude, dan Grant mendatangi sebuah rumah. Begitu pintu dibuka, salah satu dari mereka langsung mencocol leher pemilik rumah. Mereka masuk menangkap istrinya, lalu membaringkannya di meja. Jude menusuk perut wanita itu hingga tewas. Sementara Macy menggambar simbol di kaca dengan darah korban. Lalu adegan beralih ke Clara, siswi sekolah khusus wanita Blackfield, yang baru bangun dan melihat Samantha berolahraga di halaman asrama. Saat pelajaran sejarah, guru mereka Rose menceritakan kebakaran besar yang dulu diduga perbuatan penyihir. Samantha mengaku tidak percaya pada penyihir, tapi percaya adanya kambing hitam yang dijadikan sasaran tuduhan. Di jam istirahat, Samantha hendak mendekati Clara, namun 3 siswi usil memotong jalannya. Mereka meletakkan sobekan koran berisi berita tentang Christmas Killer yang sudah melakukan 3 pembunuhan. Pelaku selalu menargetkan pasangan religius, membantai mereka, lalu meninggalkan simbol ritual di lokasi. Simbol itu membuat Samantha penasaran. Seorang siswi menduga simbol misterius itu terkait sekte penyembah setan. Hari itu para siswi bersukacita karena akan pulang ke rumah masing-masing, sambil mengejek Clara yang selalu tinggal di asrama. Saat liburan musim dingin, Clara yang tersinggung memilih pergi. Tak lama, kepala sekolah datang, mengambil potongan koran tersebut dan melarang mereka membaca berita tak pantas. Saat ditanya sumbernya, siswi itu menjawab bahwa potongan koran ia dapat dari pacar Ibu Rose. Kepala sekolah pun meminta Rose menegur pacarnya Jimmy, yang bekerja sebagai koki di asrama. Jimmy membela diri, menyalahkan siswi yang mengambilnya. Sore itu, Samantha yang tengah berkemas dipanggil kepala sekolah karena mendapat kabar ayahnya tak bisa menjemputnya untuk Natal. Sedih, ia pergi ke toilet, namun justru memergoki Clara melukai diri. Malamnya, 2 hari sebelum Natal, kelompok Jude menyandera seorang pendeta di gereja. Mereka menemukan simbol di perut sang pendeta, mengulitinya, lalu membunuhnya. Keesokan paginya, Clara terbangun, seolah menyaksikan pembunuhan itu. Saat semua siswi pulang, hanya Samantha, Clara, dan Ibu Rose yang tinggal di asrama. Sementara itu, kelompok Jude melanjutkan perjalanan. Di mobil, Doc merasa iri melihat kemesraan Macy dan Jude di belakangnya. Lalu, tiba-tiba, mereka tanpa sengaja menabrak rusa yang sedang menyeberang jalan. Saat hendak menyingkirkannya, seorang polisi datang dan melihat potongan kulit pendeta yang mereka bawa. Sebelum sempat bertanya, Grant memukul kepala polisi itu hingga senjatanya terlepas, dan tembakannya malah mengenai Doc. Jude lalu merebut pistol dan menembak polisi tersebut hingga tewas. Sementara itu, Clara terbangun dan seakan melihat kejadian itu. Malamnya, Clara, Rose, dan Samantha sedang menyiapkan makan malam ketika terdengar ketukan pintu. Rose mengira itu pacarnya, Jimmy. Namun yang datang adalah rombongan Jude yang meminta izin masuk. Untuk mengobati Doc, Rose menolak dan menawarkan untuk memanggil ambulan. Tapi Macy mengaku sebagai alumni sekolah itu dan mengucapkan slogan Blackfield, membuat Rose luluh dan mengizinkan mereka masuk. Malam harinya, Rose mulai mengobati Doc. Macy merasa mengenal Clara dan bertanya tentang saudaranya. Doc kemudian menyinggung pembunuhan yang mereka lakukan sebelumnya, membuat Samantha ketakutan. Rose yang curiga akhirnya meminta mereka segera meninggalkan asrama. Sifat asli mereka akhirnya terlihat ketika Rose mengancam Doc dan Jude dengan gunting, menyuruh Samantha dan Clara bersembunyi. Doc mengejar mereka hingga berhasil menangkap Samantha. Sementara Clara mengambil pisau Doc yang terjatuh. Doc mengancam akan membunuh Samantha
jika Clara tidak menyerahkan pisau itu. Sementara itu, Jimmy, pacar Rose baru kembali ke asrama. Usai mengantar siswi lain, heran melihat mobil asing di halaman. Rose mencoba memperingatkannya dari jendela, namun Grant lebih dulu menghajarnya. Tak lama Jude menemukan Rose dan menangkapnya. Mereka semua lalu dikumpulkan di meja makan dalam keadaan terikat, sementara keempat psikopat itu berdoa mengejek sebelum makan. Jude memaksa Rose ikut makan dengan cara tidak pantas, membuat Rose marah dan menuduh mereka sebagai Christmas killer. Jude kemudian mengeluarkan cincin yang ditemukan di kantong Jimmy. Ternyata rencananya ia ingin melamar Rose malam itu. Jude memaksa Jimmy melamar di tempat, tetapi Jimmy malah menyerangnya. Jude pun membunuhnya, lalu memasangkan cincin tersebut ke jari Rose. It's lovely. Rose, Samantha, dan Clara dibawa ke ruang tengah. Di sana para psikopat ini membuka hadiah Natal untuk kedua murid tersebut. Saat tahu, hadiah Samantha adalah sweater, Jude memaksanya berganti pakaian di depan mereka, meski Samantha menolak. Anehnya, Clara justru tersenyum tanpa rasa takut. Setelah itu mereka mulai menyiapkan ritual pemanggilan iblis, dengan menempatkan potongan kulit korban di tengah lingkaran darah. Jude menceritakan bahwa ia adalah anak seorang pengkhotbah yang sering melihat orang berdoa, namun tak pernah melihat doa terkabul menurutnya. Doa baru terkabul jika ada pengorbanan seperti kepada dewa atau iblis. Macy menambahkan bahwa saat masih bersekolah di sini, ia menemukan buku sihir di basement, tetapi hanya sempat mengambil satu halaman berisi ritual pemanggilan iblis sebelum dikeluarkan. Halaman itu menuntun mereka melakukan pembunuhan demi nyawa persembahan, dengan keyakinan iblis akan memberi kekayaan, kepopuleran, atau kekuatan. Untuk menyelesaikan ritual, mereka butuh darah orang tak bersalah. Diam-diam Rose memotong lakban dengan cincin di jarinya, lalu menyerang Jude. Namun Jude cepat membalas dan menyeret Rose ke tengah lingkaran darah. Jude membaca mantra pemanggil iblis, lalu menusuk jantung Rose hingga tewas. Namun tak terjadi apa-apa. Mereka pun mulai ragu apakah iblis itu nyata atau ritualnya salah. Doc skeptis bahkan curiga mereka membunuh hanya demi sesuatu yang tidak ada. Jude dan Macy pergi ke basement mencari buku mantra, sementara Doc mencari minuman dan menyuruh Grant menjaga Clara dan Samantha. Clara yang sejak tadi diam mulai berbicara pada Doc, menanyakan keinginannya dari iblis. Doc mengaku tidak yakin ritual ini berhasil, dan ia ikut hanya demi mendapatkan Macy. Di basement, Macy menemukan buku sihir yang ia cari dan mencoba memahaminya. Sementara itu Clara mendekati Grant, mengungkapkan bahwa ia tahu masa lalunya sebagai tentara. Lalu berbisik, neraka menunggumu, yang juga terdengar oleh Jude dan Macy di basement. Clara kemudian memperlihatkan simbol aneh di perutnya dan memaksa Grant menyentuhnya. Doc datang menghampiri Macy, dan saat memeriksa buku, Macy menemukan ritual itu kurang satu syarat: darah dari orang yang bersalah. Di sisi lain, Clara menyuruh Samantha kabur sebelum para psikopat kembali. Namun Samantha menolak meninggalkannya sendirian. Clara meyakinkan Samantha untuk pergi agar selamat, sementara Grant entah bagaimana telah menjadi pengikutnya. Setelah Samantha pergi, Clara mengoleskan darah ke dahi Grant dan menandainya dengan kematian, lalu menawarkan keabadian jika ia mau menuruti semua perintahnya. Di basement, Macy menyadari bahwa ritual yang mereka lakukan bukan untuk memanggil iblis, melainkan membebaskannya, dan iblis itu adalah Clara. Sementara itu, Jude mencari iblis yang diyakininya sudah bangkit, bahkan mengira dirinya telah menjadi sang iblis, dan mulai melukai dirinya sendiri. Macy dan Doc kemudian menemukan foto Clara di setiap angkatan sekolah dari berbagai generasi, membuktikan bahwa Clara memang sosok yang sama sejak dulu. Mereka berusaha kabur, namun Jude menghadang. Doug mencoba meyakinkan Jude bahwa Clara adalah iblis sebenarnya, tapi Jude menolak dan mengaku dirinya iblis. Pertengkaran pun terjadi, hingga Grant datang, melempar Jude lalu menangkap Macy. Di sisi lain, Samantha berhasil berlari menembus badai salju dan masuk ke pos penjagaan. Tanpa membuang waktu, Samantha langsung menghubungi polisi. Mereka menyarankan agar ia tetap bersembunyi di pos penjagaan sampai bantuan tiba. Tapi rasa khawatir pada Clara mengalahkan segalanya. Samantha pun nekat kembali ke asrama. Di sana pemandangan mengerikan sudah menunggu.
Jude dan rombongannya terikat di meja makan. Hanya Grant yang bebas. Karena kini ia menjadi tangan kanan Clara. Rahasia besar akhirnya terungkap. Clara bukan gadis biasa. Ia adalah iblis. Pelaku kebakaran besar yang sempat diceritakan Rose di awal. Terjebak di tubuh manusia. Clara hanya butuh satu langkah lagi untuk bangkit sepenuhnya. Ia menghasut Macy, mengingatkan pada lembar kertas ritual yang dulu ditemukan. Di basement sekolah ini, ritual mereka belum sempurna. Masih kurang satu syarat, yaitu darah orang yang bersalah. Dan darah itu adalah milik para psikopat ini sendiri. Namun Clara tak bisa membunuh mereka langsung. Mereka harus melukai atau membunuh satu sama lain. Korban pertama, Macy. Grant maju dan memotong rambutnya sebagai persembahan awal. Korban kedua, dirinya sendiri. Grant melukai telapak tangannya. Ketika tiba giliran Doc, ia ingin meniru. Tapi Grant justru memotong 4 jarinya. Teriakan nyaring memecah ruangan. Lalu giliran Jude. Bukannya pasrah, ia menuntut imbalan kekuatan dan popularitas. Clara hanya tersenyum dan berkata, semua itu akan ia dapatkan, tapi hanya setelah mati. Namanya akan abadi. Namun, sebagai almarhum, Grant pun diperintah memotong salah satu telinga Jude. Tawa mengerikan mengiringi. Di saat yang sama, Samantha masuk ke asrama dan menemukan foto-foto Clara yang pernah ditandai Macy. Clara memerintahkan Grant untuk membunuh Jude, Doug, dan juga Macy. Saat Grant hendak membunuh Macy, Macy mencoba membujuknya agar tidak melakukannya dan mengajaknya kabur bersama. Namun Clara menegaskan bahwa jika Grant ingin keabadian seperti yang dijanjikan, ia harus menyelesaikan misinya. Terganggu oleh suara ribut, Grant malah kebingungan, lalu mencocol lehernya sendiri hingga tewas, menyisakan Macy seorang diri. Tak lama kemudian, Samantha masuk sambil membawa kapak. Ia terkejut melihat situasi itu dan berkata datang untuk menyelamatkan Clara. Ikatan Macy terlepas, membuatnya langsung berlari kabur. Tapi Clara segera mengejarnya. Samantha berusaha menghentikan Clara. Namun Clara marah karena momen ritual yang ia tunggu bertahun-tahun hampir berhasil. Tapi justru digagalkan Samantha. Clara juga kesal karena sebelumnya sudah menyuruh Samantha pergi, tapi malah kembali. Samantha menjelaskan, ia tak tega meninggalkan Clara sendirian, karena para psikopat itu pasti akan membunuhnya. Mendengar itu, Clara mengungkapkan kebosanannya terjebak di sekolah ini. Tahun demi tahun tanpa kebebasan. Samantha mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia tulus menganggap Clara sebagai teman. Clara tersentuh, lalu berkata jika Samantha benar-benar peduli, maka biarkan ia bebas. Ketika pintu terbuka, secara tak terduga, Samantha malah berbalik mendekati Macy dan mencocol tubuhnya dengan kapak dari belakang. Ritual pun selesai, karena seperti dijelaskan sebelumnya, Clara tidak bisa membunuh korban secara langsung. Korban harus mati oleh dirinya sendiri atau melalui perantara. Dan di sini, Samantha menjadi perantaranya. Kini Clara bebas keluar dari asrama yang selama ini menjebaknya. Di luar Samantha bertanya, apakah Clara akan pergi jauh? Lalu Clara menawarkan agar Samantha ikut bersamanya. Dan seperti biasa, polisi di film datang terlambat. Dan Samantha pun resmi menjadi pengikut setia Clara. Samantha rela kembali mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Clara. Meski dirinya sudah punya kesempatan untuk lari, tindakannya menunjukkan bahwa kesetiaan, keberanian, dan rasa peduli pada teman bisa mengalahkan rasa takut, bahkan di situasi paling berbahaya. Baiklah, sekian dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya.